implementasi kurikulum merdeka atau IKM, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 merupakan dua elemen penting dalam pendidikan di Indonesia saat ini. IKM merupakan ruang bagi sekolah untuk merdeka dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan konteks masing-masing. Sedangkan P5 berfokus pada pengembangan karakter dan kompetensi siswa yang sejalan dengan profil pelajar Pancasila. P5 merupakan salah satu komponen inti dalam IKM. P5 dirancang untuk memperkuat upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. P5 tidak terintegrasi dalam pembelajaran setiap mata pelajaran, melainkan memiliki porsi khusus dalam alokasi jam mata pelajaran. Hal ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan potensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka dengan belajar dari teman, guru, bahkan tokoh masyarakat sekitar. P5 merupakan kegiatan yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk bereksplorasi ilmu pengetahuan, mengembangkan keterampilan, serta menguatkan pengembangan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Selain itu, P5 dapat mengarahkan siswa untuk memberikan secara mendalam tema-tema atau isu penting, seperti gaya hidup berkelanjutan, toleransi, kesehatan mental, budaya, wirausaha, teknologi, dan kehidupan berdemokrasi. Siswa juga dapat melakukan aksi nyata sebagai respon terhadap isu-isu tersebut sesuai dengan perkembangan dan tahapan belajar mereka. P5 bertujuan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. P5 membantu siswa untuk menjadi pribadi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan bertanggung jawab. Memberikan pengalaman belajar yang kontekstual dan bermakna. P5 memungkinkan siswa untuk belajar dari permasalahan nyata di lingkungan sekitar dan mencari solusi yang kreatif dan inovatif, mengembangkan keterampilan abad ke-21. Artinya P5 membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan berkomunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, dan kreatif. Dalam P5 akan ada puncak dari rangkaian tahapan atau pengenalan kontekstualisasi, aksi, refleksi, dan tindak lanjut dalam setiap proyek, yaitu gelar karya P5. Gelar karya P5 merupakan sebuah pameran hasil karya proyek yang dilakukan oleh siswa-siswi di akhir semester maupun sesuai jadwal yang ditentukan. Gelar karya P5 tidak hanya bertujuan untuk menunjukkan hasil karya siswa, tetapi juga untuk meningkatkan potensi dan semangat kolaborasi. Gelar karya P5 memberikan kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan bakat dan kemampuan siswa dalam berbagai bidang. Tidak hanya dalam bentuk produk, tetapi juga dapat unjuk potensi sesuai bakat dan minat siswa masing-masing. Selain itu, gelar karya P5 memberikan ruang bagi siswa untuk menunjukkan kreativitas dan inovasinya dalam menyelesaikan proyek. Siswa yang belajar untuk bertanggung jawab atas proyek dan bekerja secara mandiri untuk penyelesaiannya. Gelar karya P5 juga menjadi ajang kolaborasi antara siswa, guru, dan orang tua. Dalam hal kolaborasi antar siswa, belajar untuk bekerja sama dengan teman-teman dalam mencapai tujuan bersama. Dalam hal kolaborasi antara siswa dan guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing bagi siswa dalam menyelesaikan proyek. Adapun dalam hal kolaborasi antara siswa dan orang tua dapat terlibat dalam proses proyek dengan memberikan dukungan dan masukan kepada siswa. Gelar karya P5 bukan hanya pamer tanpa makna saja, tetapi memiliki dampak positif, di antaranya meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi siswa, meningkatkan kemampuan komunikasi dan presentasi siswa,
meningkatkan kerjasama dan kolaborasi antar siswa, guru, dan orang tua, meningkatkan kreativitas dan inovasi siswa, serta meningkatkan rasa cinta dan bangga terhadap hasil karya sendiri. P5 memberikan pengalaman belajar yang kontekstual dan bermakna bagi siswa, serta membantu mereka mengembangkan keterampilan abad ke-21 yang dibutuhkan untuk masa depan. Selain itu, dengan melaksanakan gelar karya P5, maka akan tumbuh benih potensi dan kolaborasi yang mewujudkan sinergi. Salah satunya adalah P5 yang dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri atau SDN Kandangan Kota 1 dan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu atau SMP IT Kurata Ayun Kandangan, yang merupakan salah satu dari pembentukan karakter siswa. Mereka dibentuk melalui karakter mandiri, gotong royong, dan berkebinekaan global. Kegiatan P5 ini dilakukan setiap minggu dalam jadwal pelajaran siswa dan saling berganti tema yang diajarkan. Pada saat gelar karya siswa diadakan di sekolah, merupakan bentuk reward atau apresiasi bagi siswa-siswi SDN Kandangan Kota 1 maupun SMP IT Kurata Ayun Kandangan. Siswa-siswi unjuk kebolehan melalui hasil karya kreasi para siswa melalui berbagai kegiatan menarik. Untuk SDN Kandangan Kota 1, menggelar seni tari seperti tari tapung tawar dan tari kuda gipang, serta seni bela diri kuntau. Selain itu, kegiatan gelar karya juga berkolaborasi dengan anggota paguyuban untuk berkreasi kuliner yang menampilkan hasil olahan seperti kue tradisional maupun jajanan sehat untuk dikonsumsi anak-anak. Sementara untuk siswa-siswi SMP IT Kurata Ayun, tersedia Bajar P5, Market Day, lomba berkisah bahasa Banjar, dan kompetensi Kurata Ayun Mencari Bakat atau KMB yang menjadi salah satu wadah bagi siswa-siswanya untuk menampilkan keterampilan dan bakat mereka. Bajar P5 dan Market Day menjadi sorotan utama dengan menampilkan produk-produk hasil kreativitas siswa seperti berbagai kuliner lokal hingga aneka cemilan, di mana kegiatan ini tidak hanya melatih keterampilan kewirausahaan siswa, tetapi juga memperkenalkan mereka pada praktek ekonomi nyata. Lomba berkisah bahasa Banjar turut menjadi perhatian. Dalam lomba ini, para peserta unjuk kebolehan bercerita menggunakan bahasa Banjar yang tak hanya menghibur tetapi juga mengedukasi tentang pentingnya menjaga budaya lokal. Suasana semakin seru dengan kompetensi Kurata Ayun Mencari Bakat atau KMB yang menampilkan berbagai bakat siswa seperti bernyanyi serta kreativitas lainnya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 ini diharapkan dapat menjadi katalis dalam bentuk generasi penerus bangsa yang tidak hanya cakap secara akademis tetapi juga memiliki integritas moral, kepekaan sosial, serta kesiapan menghadapi tantangan global. Tujuan P5 sejalan dengan upaya mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing di era revolusi industri. Kami dari SMP Islam Terpadu Kurata Ayun Kandangan hari ini melaksanakan satu agenda tahunan kita dan merupakan juga sebagai program unggulan yang setiap tahun diadakan di sekolah kita di SMP Islam Terpadu Kurata Ayun Kandangan. Ini merupakan hari ini puncaknya dari Festival Literasi dan Numerasi yang sebelumnya ada rangkaiannya. Yang pertama kemarin kita ada workshop menulis puisi dan kemarin alhamdulillah dihadiri oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sulawesi Selatan. Beliau memberikan sambutan sekaligus membuka acara
festival kita di awal. Kemudian ketua yayasan juga ikut berhadir dan juga kabid atau kepala bidang SMP. Ini merupakan salah satu agenda tahunan yang merupakan program unggulan kita yang isinya adalah berbagai lomba dan juga kreativitas dari anak-anak tampilannya. Jadi hari ini puncaknya ada kita siapkan lomba-lomba, kemudian ada stand market day, stand untuk Ananda atau adik-adik kita di PAUD dan juga SD yang mereka bisa bermain games. Tentu saja tidak lepas dari yang literasi dan numerasi. Jadi memang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi anak-anak didik kita di sekolah. Ada 9 lomba, Pak. Dari lomba menulis cerpen, menulis puisi, lomba komik Islami, ada desain ilustrasi, kaligrafi, ada olimpiade sains, olimpiade bahasa ya, olimpiade IPS ya juga, kemudian berbagai lomba yang lainnya. Ada lomba Peratain Mencari Bakat istilahnya, itu salah satunya juga. Harapannya memang kemampuan literasi dan numerasi siswa di sekolah kita khususnya itu semakin meningkat. Jadi tidak hanya Ananda bisa menulis dan membaca, tapi juga selain itu dari menganalisis dan seterusnya. Jadi memang pada tahun ini kita tidak hanya mengangkat tema literasi, tapi juga ada tambahan satu lagi di numerasinya. Jadi bagaimana mereka membaca, kemudian menganalisa, dan harapannya kemampuan literasi siswa meningkat dan rapornya anak-anak pun juga menambah nilai rapornya anak-anak seperti itu. Kegiatan gelar hasil karya P5 ini dilaksanakan oleh kelas 1 dan kelas 4 karena pada tahun pelajaran 2023-2024 ini hanya kelas 1 dan kelas 4 yang melaksanakan kegiatan P5, sedangkan kelas-kelas lainnya kelas 2, kelas 3, kelas 5, dan kelas 6 pada hari ini juga melaksanakan pameran berupa hasil karya siswa, dan juga ada kegiatan market day, di mana kegiatan-kegiatan tersebut juga sebenarnya berkaitan dengan tema-tema yang ada di P5. Tema-tema tersebut antara lain gaya hidup berkelanjutan, kemudian kearifan lokal, dan wirausaha. Nah, semua yang ditampilkan oleh siswa tadi itu berkaitan dengan ketiga tema tadi. Di antaranya mereka membuat kue tradisional, itu berkaitan dengan kearifan lokal dan juga kewirausahaan. Yang tadi dilanjutkan dengan kegiatan market day. Jadi para siswa dilatih sejak dini untuk bisa mandiri, yang nantinya ada gunanya juga saat mereka untuk terjun ke masyarakat. Ada 3 kegiatan yang pada hari ini dilaksanakan oleh SD Negeri 1 Jakarta. Pertama, pentas seni tahun ini dalam rangka ajang kreativitas mahasiswa untuk menampilkan bakat dan minatnya, serta juga dalam rangka untuk melatih keberanian mereka untuk bisa tampil di hadapan orang banyak. Ini sangat berguna nantinya bagi mereka untuk kedepannya saat bermasyarakat. Kegiatan yang kedua adalah gelar hasil karya P5. Gelar karya P5 ini merupakan rangkaian dari kegiatan implementasi kurikulum merdeka, di mana salah satu kegiatan di kurikulum ini adalah mengembangkan karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang dicanangkan oleh pemerintah. Di antaranya antara lain akhlak berbangsa dan berbudaya, kreatif, mandiri, senang bergotong royong, bernalar kritis, dan lain-lain. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah penyampaian hasil belajar siswa atau kemudian laporan pendidikan. Kemudian laporan pendidikan ini tentunya sangat berguna sebagai bahan evaluasi untuk siswa itu sendiri, kemudian untuk guru, bagaimana proses belajar mengajar yang dilaksanakannya selama ini di dalam kelas, kemudian juga berguna bagi orang tua siswa untuk mengukur keberhasilan anaknya dalam mengikuti pembelajaran di sekolah,
Dan untuk itu kami kedepannya sangat mengharapkan dukungan terutama dari orang tua siswa untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan seperti ini, karena ini sangat berguna dalam rangka untuk pengembangan para siswa kita, mendukung tumbuh kembangnya supaya nantinya bisa bermasyarakat dengan baik, bisa mengambil intisari dari saripati dari kegiatan ini dalam rangka pengembangan diri mereka. Demikian.